Assalamualaikum teman-teman. Di hari yang spesial ini, aku mau buat kue lapis. Dalam satu loyang itu ada dua varian. Yang satunya kue lapis prunes dan yang satunya lagi kue lapis keju. Tonton videonya sampai habis ya. Let's cooking. Untuk membuat kue lapis ini, aku menggunakan 450 gram butter wisman ditambah 150 gram gula halus. Aku menggunakan butter dalam keadaan dingin ya. Kegunaannya, pertama, volume dari butter ini akan jauh lebih mengembang daripada butter dalam suhu biasa. Yang kedua, butter ini tidak akan cepat meleleh. Jadi adonan kalian tidak akan cepat meleleh. Walaupun misalnya pagi kalian membuat adonan, terus siangnya baru kalian membuat kue. Itu tidak akan cepat meleleh. Karena aku menggunakan hand mixer, jadi aku mengocok butternya selama lebih kurang 16 menit. Nah, kalau sudah mengembang dan pucat seperti ini, kalian matikan dan kalian aduk butternya untuk memastikan bahwa butter ini sudah benar-benar tercampur rata sampai bawah. Langkah selanjutnya, kita akan mengocok 40 butir kuning telur ditambah dengan 150 gram gula halus. Sama seperti mengocok butter, di sini kalian mengocok kuning telurnya sampai benar-benar mengembang dan berwarna pucat. Kalau sudah mengembang seperti ini, kalian bisa menambahkan 2 sendok makan kental manis. Kalau adonannya sudah mengembang seperti ini, kalian bisa mematikan mixernya dan di sini kalian bisa lihat teman-teman bahwa adonan ini sudah kental dan berjejak. Tahap berikutnya adalah saya akan mencampurkan kuning telur dan butter. Di sini saya menggunakan teknik pancing ya. Jadi saya ambil sedikit adonan kuning telur, kemudian saya masukkan ke dalam adonan butter. Kemudian diaduk rata. Ini akan lebih mempermudah kalian dalam mencampurkan adonan butter dan kuning telur. Setelah tercampur rata, baru kalian masukkan butter ini ke dalam kuning telur. Setelah adonan tercampur rata, tahap berikutnya kita campurkan 2 sendok makan tepung terigu ditambah 1 sendok makan susu bubuk. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang dan susu dinko. Sebagai tips dari saya ya teman-teman, karena size telur itu kan ada yang besar dan ada yang sedang. Jadi untuk tepung terigunya kalian menyesuaikan dengan size dari telur yang kalian gunakan. Kalau telur yang kalian gunakan itu size-nya besar, kalian bisa menambahkan sebanyak 1 sendok makan tepung terigu. Jadi kita sesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Selanjutnya saya menimbang berat adonan sebesar 90 gram. Size idealnya antara 90 sampai 95, tergantung selera kalian ya. Kemudian adonan yang sudah kita timbang ini kita masukkan ke dalam loyang yang sebelumnya saya sudah olesi dengan Carlo. Untuk lebih ekonomis, Carlonya saya buat sendiri ya teman-teman, dengan bahan 1 sendok teh tepung terigu, 1 sendok teh butter, ditambah 1 sendok teh minyak. Ini kita oles tipis-tipis di loyang agar adonan kue nanti tidak lengket di loyang ya teman-teman. Adonan kuenya kita rapikan ke seluruh permukaan loyang ya teman-teman. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, selanjutnya kita akan mengoven adonan. Sebelum masuk ke oven, adonan kue ini saya hentakkan sedikit agar gelembung-gelembung udaranya keluar. Di sini saya menggunakan oven dengan suhu 165 derajat Celcius selama lebih kurang 7 menit.
Sambil menunggu adonan matang, di sini saya timbang kembali adonan sebesar 90 gram. Kalau adonan kue kalian sudah berwarna coklat keemasan seperti ini, kalian bisa keluarkan dari oven. Selanjutnya kalian tekan-tekan, tapi jangan terlalu kuat ya, seadanya aja. Dan jangan lupa alat ini kalian olesi terlebih dahulu dengan menggunakan butter ataupun margarin. Berikutnya kalian masukkan adonan kue yang sudah kita timbang. Nah, di sini saya membuat layernya itu sebanyak 3 layer sebelum kita masukkan atau campurkan prunes dan keju. Sama seperti tahap sebelumnya, adonan kue ini kita rapikan dan kita ratakan ke seluruh permukaan loyang. Sebagai informasinya teman-teman, di sini saya menggunakan loyang dengan size 18 x 18. Sebenarnya untuk kue lapis ini size yang ideal itu sekitar 20 x 20 ataupun 22 x 22. Nah, di setiap 3 layer saya akan menambahkan prunes dan keju di dalam adonan. Sebagai tips lagi dari saya ya teman-teman, karena satu loyang ini ada 2 varian rasa, jadi sebaiknya kalian memberi tanda di mana letak prunes dan di mana letak keju. Tadi saya melakukan kesalahan, saya lupa memberi tanda. Jadi di layer awal itu saya salah meletakkan prunes dan kejunya. Belajar dari kesalahan saya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan keju cheddar, tetapi ada sebagian orang juga menggunakan cream cheese. Jadi itu balik lagi ke selera kalian ya teman-teman, bisa menggunakan keju cheddar ataupun cream cheese. Kalau di layer pertama, saya memanggang kue dengan suhu 165 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Tahap berikutnya, saya panggang kue dengan suhu 190 derajat Celcius dengan menggunakan api atas. Alhamdulillah, ini adalah kue lapis prunes dan keju yang sudah saya buat tadi. Tahap selanjutnya kita akan memotong pinggiran kue agar tampilannya lebih cantik dan lebih kelihatan layer per layernya. Alangkah harumnya kue ini, pastilah lemak rasanya. Tapi berhubung saya masih puasa, jadi saya masih harus menunggu sampai berbuka. Sabar, sabar. Di sini terlihat kan layer per layernya kalau kita timbang rata itu sangat rapi. Dan prunes juga kejunya juga terlihat. Jadi kue ini benar-benar cantik ya teman-teman. Alhamdulillah varian kue saya bertambah lagi. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Selanjutnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung konten saya selanjutnya. Terima kasih.